Kamu lagi kita sama Brin Ade. Halo, selamat sore. Sore itu Made ganteng sekali hari ini Made. Selalu ganteng, orang saya lelaki. Bahasa Balinya bagaimana kabar itu gimana Made? Engken kabari. Ikan kabari. Engken kabari. Nah, terus jawabnya gimana Made? Bece-bece. Kalau bahasa Bali ya, kalau bahasa Indonesia kan, kalau kita misalkan orang asuransi ya, luar biasa semangat. Itu apa bahasa Balinya juga saya kurang paham. Dan engken kabari. Excellent. Bahasa Inggris excellent nih. Kalau bahasa MLM luar biasa. Ya. Very good. Sama pemirsa juga engken kabari gitu. Tadi silakan jawab di komentar bece gitu deh. Bece sama kecil beda ya gitu. Beda bahasa Balinya. Beda satu kata, beda satu huruf, beda arti. Oh, apa itu bece? Bece itu pencet. Pencet, tombol, pencet. Bece itu pencet. Ya, pencet. Jangan sampai salah. Bece, baik. Bece. Hilangin satu gini ya, jadi V. Beda lain. Beda arti. Pastinya kelihatannya beda-beda itu ya. Tergantung pencet apa kan. Oke, Made, di Pak diawali dengan pantun gua deh. Oh, siap. Ke pasar beli kapur barus. Jauh sekali ke pasar. Hah? Jauh sekali ke pasar cuma beli kapur barus. Iya, Made, soalnya di toko-toko nggak ada gua. Lanjut. Pulang ke rumah lewat jalan lurus. Chef Club. Belajar itu memang harus. Untuk mata beli Made, ya kasih edukasi terus. Asik, mantap. Mantap. Terima. Iya Made, ini ngomong tentang edukasi. Kita mau bahas yang pembahasan cukup berat nih Made. Pembahasan tentang risiko sistemik. Risiko sistemik. Ini nanti akan kaitannya dengan risiko saham. Lagi Made, jadi awalnya nanti kita harus tahu dulu apa sih risiko saham yang utama yang terkait dengan investasi saham ini. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang risiko yang mungkin yang orang awam, yang mungkin orang yang sudah sering ketahui itu kan pasti ada loss ya. Artinya kita mengalami penurunan nilai saham. Tetapi kalau secara teori itu ada yang namanya risiko sistemik sama risiko non sistemik. Nah itu secara teori. Artinya sistemik itu adalah mempengaruhi semua investor. Jadi istilahnya investor tidak bisa berkredit lah. Karena ini lebih mencakup ke makroekonomi pertama. Kalau yang sistemik, jadi tidak dapat dihindari. Contohnya adalah inflasi, kemudian juga meningkatnya suku bunga, kemudian resesi, kemudian juga mungkin ada kebijakan dari pemerintah termasuk moneter, fiskal yang mempengaruhi indeks. Jadi makroekonomi terpengaruh oleh itu gitu. Jadi kalau kita bicara makroekonomi investor itu semua terpengaruh, tidak dibedakan secara individu gitu. Tapi kalau risiko non sistemik itu mungkin bisa dihindari dengan diversifikasi. Jadi investor yang satu dengan investor yang lain mungkin tidak sama-sama merasakan risiko non sistemik beda-beda. Karena non sistemik itu lebih kepada kesalahan analisa. Misalkan kita membeli saham A gitu, saham perusahaan A, ternyata saham perusahaan A itu terjadi utangnya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Dan itu kan tidak terdampak pada setiap investor kan, beda-beda kan. Jadi sesuai analisa masing-masing. Jadi lebih ke mikro kalau risiko non sistemik. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang risiko utama dalam saham, yang orang awam pasti adalah penurunan nilai saham. Ya kan, itu lebih mengarah ke risiko non sistemik jadinya. Gitu. Kalau risiko sistemik itu memang mungkin bisa diprediksi, mungkin tidak, tetapi semua orang akan terdampak. Setiap individu, setiap investor akan terdampak gitu. Risiko sistemik ini berarti mayoritas bisa semua gitu. Iya, mayoritas. Jadi walaupun melakukan diversifikasi saham ya, misalkan kebijakan, kemudian juga inflasi, kemudian suku bunga itu mempengaruhi indeks. Jadi setiap saham itu kena, apalagi resesi kita berbicara ya. Resesi itu IHSG pasti akan terdampak. Jadi setiap orang kena gitu. Jadi mau diversifikasi
portofolio di saham mau seperti apapun juga pasti akan kena. Kalau orang ngomong resesi itu sama apapun anjlokin. Nah, jadi tidak bisa dengan diversifikasi saham aja kalau risiko sistemik. Oke. Kira-kira nih risiko sistemik ini bagaimana cara menghadapinya, Dit? Yang paling bagus dari risiko sistemik adalah keluar dari pasar. Itu adalah keluar dari pasar. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat kita keluar dari pasar? Kan seperti itu. Ya tentunya kita melakukan analisa teknikal. Karena kalau kita bicara tentang fundamental itu, apalagi kalau berita ya, itu memang keluar belakangan. Contoh seperti resesi gitu ya. Resesi itu kan tidak ada yang, itu kan diketahui setelah terjadi penurunan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut. Tapi kan efeknya duluan lebih dulu dirasakan. Ya kan, sama seperti kalau pandemi jelas itu pandemi kan beritanya duluan, karena itu kan force major ya. Tapi kalau kita berbicara tentang resesi, 2 kuartal berturut-turut minus ekonominya, baru nyatakan resesi. Tetapi efeknya lebih dulu terasa. Karena lebih dulu terasa, berarti kita bisa lihat dari teknikal. Secara teknikal, secara pergerakan harga kok rasanya nggak wajar. Ini kok nggak wajar. Jadi kalau misalkan keluar, itu opsi terbaik bagi bagaimana cara kita menanggulangi resiko sistemik. Begitu. Tetap berarti kita harus menggunakan analisa teknikal ya di luar dari analisa fundamental ya gitu dia. Iya, jadi memang bukannya kita mengesampingkan fundamental, tetapi fundamental itu biasanya terjadi belakangan. Tetapi fundamental juga bisa menentukan kapan bagusnya kita beli. Karena bisa menentukan apakah pasar ini sedang sedang murah atau bagus atau tidak gitu. Itu fundamental, walaupun dia terlalu belakangan. Tapi kalau misalkan secara fundamental sudah menunjukkan bahwa pasar sedang bagus ya kita masuk gitu. Baru kita lihat secara teknikalnya ini sudah murah apa tidak gitu. Nah, jadi kita tetap tidak mengesampingkan fundamental, tetapi teknikal akan menunjukkan lebih dahulu. Ya, apalagi kalau kita berbicara fundamentalnya itu adalah berita gitu. Berita kan munculnya belakangan. Menurut Bu Imade nih, mana yang lebih dulu kita concern ya, harus kita konsentrasikan? Resiko dulu atau peluang dulu belum ada? Karena gini, kalau kita ngomong bisnis ya, atau kita ngomong apapun itu kan kita ngomong peluang dulu belum ada. Jadi, saya mau bisnis apa misalnya, mau bisnis kuliner gitu kan, peluangnya bagus nih gitu. Kadang-kadang kan kita nggak mikirin resiko kan, yang penting kita jok. Karena kita kan harus jalanin dulu dari mana kita tahu resiko itu ada gitu kan. Kapan kita bisa sukses kalau kita mikirin resiko kan. Jadi bisnisnya kita jalani dulu, urusan sukses adalah hasil kan gitu berarti. Nah itu gimana berarti kalau di saham berarti? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis itu memang agak sedikit berbeda ya. Kita menjalani bisnis, kalau di saham itu adalah kita sebagai manajemen kan. Kalau kita di pasar saham kan kita sebagai investor, kita tidak masuk dalam manajemen. Jadi kalau kita sebagai seorang yang bisnis, itu memang bagusnya kita optimis. Optimis tinggi artinya kita menghitung peluang. Ya peluang, kalau kita berbicara tentang bisnis ya. Jadi semakin optimis semakin bagus. Artinya ini peluang peluang semakin besar dan kemungkinan kita berhasil akan semakin tinggi jika kita optimis. Jadi kalau kita berbisnis peluang kita menghitung peluang. Tapi kalau di saham bagusnya kita menghitung resiko. Kenapa? Karena kita ngomong saham itu tentang investasi. Beda tentang bisnis. Ya kan? Bisnis itu kita tidak ngomong investasi, tapi kalau kita berbicara tentang saham itu investasi. Investasi pasti ada resiko. Jadi mengapa kita hitung peluangnya aja tanpa menghitung resiko? Justru kita harus menghitung resikonya kalau di investasi. Contoh misalkan saya analogi ya. Kalau kita ingin berenang, berenang kalau kita asal nyemplung aja, kita tidak tahu kedalaman berapa. Beranikah kalian untuk berenang lebih jauh? Ya kita tidak tahu nih kedalamannya berapa, entah 1 meter, 2 meter. Ya, berani nggak teman-teman berenang? Ujungnya tenggelam kan? Apalagi baru pemula gitu. Nah, kalau di saham kita memang harus hitung resikonya dulu. Karena ini investasi, jadi resikonya dulu kita perhitungkan. Mungkin peluangnya itu tidak tidak 2 kali atau 3 kalinya, mungkin di atasnya itu. Jadi ya tetap peluangnya soalnya kehilangan uang tertariknya kita sama saham ini kan karena kelihatan untung lagi. Kelihatan ada peluang di situ. Satu hari bisa naik 5%, ada yang naik 20% berarti. Wah ini ada peluang, makanya kita tertarik dengan saham. Kalau kita ngomong risiko dulu kan jadi takut sama saham berarti. Ya, nah itulah yang harus dipahami sebenarnya, karena
balik lagi ke pemahaman dasar bahwa ini adalah resiko. Jadi kalau kita memperhitungkan peluang aja atau memperhitungkan risiko, ya ujung-ujung juga bakal habis duit kita gitu loh. Iya kan? Karena kita memperhitungkan peluang. Jadi misalkan kita risikonya tidak kita hitung, kita misalkan melakukan disiplin aja, misalkan setiap kita mengalami loss 5%, kita cut. Setiap 5% kita cut. Jadi ujungnya kan bakal habis. Ya kan, sementara kita memperhitungkan peluangnya ternyata tidak sampai. Kita perhitungkan resikonya 5%, ternyata peluang yang kita hitung 10%, nggak nyampe 10%, ternyata cuma 5% juga. Ya, 5% sekarang, besoknya loss 5%, cut loss 5%, hari kedua cut loss lagi 5%. Karena lebih dahulu nyampe 5% ya turunnya, kan ujung-ujungnya uang akan habis. Iya kan? Karena kita hanya memperhitungkan peluangnya aja gitu loh. Jadi memang risikonya harus kita hitung. Kenapa harus kita hitung? Karena mungkin sampai, mungkin tidak. Mungkin sampai, mungkin tidak. Tapi kalau misalkan kita hitung peluang, ya risikonya tidak kita hitung, jadi ujung-ujungnya apa? Tadi kalau misalkan disiplin, uang akan habis. Kalau tidak disiplin, ya berharap terus bakal naik lagi. Iya kan? Berharap terus bakal naik. Turun 10% didiemin, turun 15% juga didiemin. Jadi memang jadinya buah si malakama juga sih, karena kalau kita tidak memperhitungkan resiko ya. Karena kalau kita memperhitungkan resiko tetapi kita terlalu disiplin, uang kita bakal habis di one. Kalau kita memperhitungkan resiko, artinya itulah yang bakal kita akan tanggung gitu loh. Risiko itulah yang berani kita tanggung. ada berapa perah yang kerugian yang bisa kita tanggung ya Bu Limadi? Ya, karena kita mau investasi itu memang ada risiko, beda seperti di bisnis kan. Jadi kita memang optimis terus, kita hitung peluang ya, setinggi-tingginya peluangnya, risikonya jangan dipikirin deh. Ya, karena itu sebagai manajemen, ya sebagai manajemen kita terjun langsung di bisnis. Tapi kalau di investasi saham itu adalah risiko, kita harus paham risikonya. Jadi kita hitung dulu risiko, terima. Nah, balik lagi ke resiko sistemik tadi, bagaimana cara nyikapin kita kalau kita kena seperti itu Bu Limadi? Mau tidak mau kita harus cut loss. Jadi memang kita harus keluar, karena risiko sistemik itu adalah sifatnya global, yang mungkin kita tidak akan tahu sampai kapan berakhir. Jadi lebih baik kita pegang cash gitu ya. Cash dulu pada saat itu. Cash adalah yang terbaik. Jadi salah satu keputusan investasi yang terbaik adalah tidak masuk ke investasi. Ya, salah satu keputusan investasi yang terbaik adalah pada saat kita tidak berinvestasi. Itu mungkin adalah salah satu opsi yang bisa diambil pada saat terjadinya resiko sistemik. Oh, Jadi mungkin bisa wait and see dulu, atau mungkin keluar dulu dari pasar, kita pegang cash gitu. kalau misalnya nih, karena kita ngomongnya investasi kan Bu Limadi, investasi saya mau nih, ya udahlah 10 tahun deh gitu loh, gak apa-apa deh 10 tahun, tapi saya sudah diseret sampai 50% nih Bu Limadi, gara-gara kita ngomong risiko sistemik. Baliknya lagi mau investasi, tapi pikir-pikir wah rugi udah 50%. Nah ini gimana Bu Limadi? Ya makanya itu harus kita maintain ya. Jadi investasi itu bukan tentang kita taruh duit kemudian hilang. Ya, apalagi kita tidak diversifikasi. Maksudnya diversifikasi itu dengan konsep menabung tadi. Ya kita beli sekali hilang. Ya, sudah banyak lah contoh. Ya saham-saham yang kita beli sekarang selama 5 tahun itu turun. Itu akibat jika kita tidak maintain dan kita beli hanya sekali. Nah makanya justru sebaiknya agar kita tidak gitu Bu Limadi. ya, kuncinya adalah kita harus maintain. Karena terkadang kita pegang cash itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi pada saat pasar itu buruk dan kemudian pasar itu akan menunjukkan tanda-tanda dia akan pulih, lalu teman-teman pegang cash, berarti tidak kehilangan momen gitu. Jadi memang harus di-maintain. Kita harus ngamatin terus ya Bu Limadi ya. Oh ya, tidak setiap hari sih ya, karena kita investasi ya mungkin kalau kita melihat secara laporan keuangan kuartalan kan rilisnya 3 bulan sekali. Ya mungkin selama 3 bulan ke bawah, ya 2 bulan sampai 3 bulan itu kita memang harus lihat. Ya kan seperti analogi investasi tanah deh. Investasi tanah, kalau misalkan kita tidak melakukan analisa, kemudian setelah kita beli juga kita tidak lihat, ujungnya jadi hutan belantara, kita lupa tanah kita di mana. Ya itu memang harus kita lihat. Kalau memang ternyata selama mungkin kita beli tanah 10 tahun, 20 tahun tidak ada perkembangan, ya mungkin kita bisa jual kan. Kita pindah ke tanah lain yang memiliki prospek lebih bagus. Jadi memang harus di-maintain apapun itu. Kita bicara investasi,
Karena kita menghitung resikonya duluan. Contoh kalau kita investasi tanah pun, kalau kita menghitung resikonya, kita kan tidak akan berbicara bahwa oh ini pasti akan jadi bandara ke depannya. Kita kan tidak berbicara seperti itu. Kita kan berbicara kalau kita beli tanah di sini harga murah, misalkan sesuai dengan kemampuan keuangan kita, berapa sih kerugian yang bisa kita tanggung nanti apabila ini tidak jadi apa-apa gitu. Seandainya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ternyata tetap jadi hutan belantara atau justru di sebelahnya ada kuburan, yang berarti kita harus, berarti mungkin saya ini harga tanahnya ini akan turun 50% misalkan, dan mungkin 50% yang bisa saya tanggung. Tapi kalau misalkan tidak 50% yang bisa ditanggung, mungkin pada saat turun 30% kita sudah atlas duluan. Jangan tetap berarti harus kita hitung potensi resikonya, kemudian di perjalanan karena kita maintain agar tidak jatuh lebih dalam ya kita keluar dulu gitu. Dan ini tanah tani itu adalah resiko sistemik yang tidak bisa dihindari gitu. Dia bisa sistemik atau non sistemik ya, karena itu adalah keputusan kita sendiri berhenti tanah di sana. Iya Pak. Jadi tanah itu kan tidak secara global gitu. Ya beda seperti saham. Cara mudah maintainnya berarti yang harus kita amatin gimana dulu Pak? Apakah fundamentalnya ataukah teknikalnya gimana? Yang paling awal memang paling peluangnya besar untuk menunjukkan kejadian itu berubah itu dari teknikal. Kita melihat sesuatu kewajaran atau tidak, ini ternyata wajar atau tidak wajar, itu memang dari teknikalnya dulu. Ya, fundamental itu memang belakangan. Tetapi terkadang juga kalau teman-teman melihat tren secara fundamental itu kadang-kadang terlihat ya dari perusahaan, tapi secara perusahaan A dan perusahaan B itu memang berbeda gitu. Contoh misalkan kita melihat resiko sistemik kejadian yang akan datang itu misalkan ya kenaikan suku bunga gitu. Tapi kan kita tidak tahu nih kenaikan suku bunga karena itu kan memang kewajiban keputusan dari Bank Sentral Pusat. Tapi kita melihat nih misalkan saham ini secara fundamental kok dia turun terus gitu. Secara teknikal kok dia turun terus di bulan yang sama, di tahun yang sama. Oh berarti ini akan terjadi sesuatu. Kemudian kita lihat secara teknikal. Iya, jadi sesuatu secara kita bisa mendeteksi itu ya, Bir. Iya, kita bisa deteksi ternyata pada saat kita lihat teknikal. Jadi fundamental, misalkan EPS-nya turun terus itu kan juga teknikalnya. Kok dia teknikalnya turun? Maksudnya kok dia polanya turun gitu. Pola itu kan teknikal. Kok dia polanya turun terus? Baru kita lihat secara teknikal. Oh bulan ini di bulan yang sama tahun lalu, bulan yang sama juga 3 tahun lalu memang sudah kejadian. Berarti secara teknikal kita bisa lihat, oh berarti sana kita kabur dulu gitu loh. Nah itu kita memang ada teknikal dulu. Nanti fundamental mungkin berita ya, lebih spesifik ke beritanya itu mungkin keluarnya belakangan. Oh berita, ya. Jadi ke data ya. Data ya. Baru kejadiannya yang dirilis di berita itu nanti belakangan. Terus kira-kira menurut Blimade, apakah resiko ini juga termasuk di volatilitas harga yang terlalu tinggi nggak Blimade? Pengaruh juga nggak kira-kira? Volatilitas harga yang terlalu tinggi itu memang salah satu resiko. Jadi kalau misalkan teman-teman di saham yang volatilitasnya yang tinggi, itu lebih ke resiko yang non sistemik sebenarnya, tapi itu tetap ada resiko. Jadi itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau misalkan volatilitasnya terlalu tinggi, kenapa kita beli di harga bawah aja gitu loh. Jadi kita mungkin dengan volatilitas yang sangat tinggi itu kita bisa prediksi harga di bawahnya berapa, harga bagusnya berapa kita beli gitu loh. Karena itu mungkin tidak semua saham ya. Kalau kita berbicara tentang saham-saham yang big caps itu kan volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau volatilitasnya rendah, saham-saham gorengan ya lebih volatile gitu ya, kita kan harusnya bisa prediksi dong harga bagusnya berapa ya. Jadi itu adalah lebih baik Blimade kita pilih yang volatilitas tinggi atau yang biasa-biasa aja gerakannya. Kembali lagi dengan profil resiko masing-masing. Kalau dengan suka dengan resiko ya yang volatile tinggi ya silahkan aja. Tapi ya tetap lagi balik kita harus hitung resikonya. Karena teman-teman sudah paham ada resiko di sana yang tinggi. Berarti kita hitung resikonya duluan, berapa yang bisa saya tanggung. Kalau berarti resikonya pada saat kita salah menganalisa ya kita kena resiko tinggi. Tetap ujung-ujungnya nanti ke profil resiko kita sebagai trader atau investor ya. Ya itu tetap. Jadi memang harus kita sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman yang nggak kuat jantungnya gitu ya, lebih suka yang aman, ya berarti tipe resikonya yang rendah.
jantungnya nggak kuat tapi suka yang adrenalin nih belum ada, gimana nih Bli? Itu tuh nggak kuat ya. Ya siap-siap ke dokter jantung aja. Siap-siap ke dokter jantung. Nggak ada adrenalin, nggak greget katanya. Oh. Nah, tapi jantung nggak kuat. Nah, ini gitu. Ya itu lebih ke gini ya, jadi ya lebih ke moderat sih ya. Jadi ya volatilitasnya bisa kita bilang bergejolak lah, tetapi yang tidak terlalu adem ayam juga gitu. Karena saham-saham big caps yang mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah besar, Q45 itu kan sudah terukur ya, jadi memang ya pergerakannya kalau dia kenaikannya itu memang tidak eksponensial gitu loh. Dia bergerak secara kenaikannya linear gitu, jadi bisa kita ukur. Apalagi kalau misalnya kita berbicara trading di akhir-akhir tahun ya, itu dari kuartal ketiga, kuartal keempat itu memang sudah terukur. Jadi mungkin orang yang seperti tadi suka adrenalin tetapi jantung gak kuat, ya trading atau investasi mulai masuknya di kuartal 3, kuartal 4 udah kuartal pertama keluar lagi gitu, bisa kan? Itu silakan disesuaikan. Iya, ada momen. Oh, kita tetap ngambil momen-momennya gitu. Iya, betul. Jadi kembali lagi semuanya dikembalikan kepada profil risiko masing-masing. Luar biasa nih. Dapat aja kita ilmu dari Bli Made. Wah, mantap. Terima kasih banyak loh Bli Made. Semua ilmu-ilmu ini siapa tahu bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bli Made. Baik. Ya. Ada kata penutup Bli Made? Siap. Jadi setiap keputusan yang kalian buat itu berada 100% di tangan kalian. Janganlah mencari-cari alasan, apalagi menyalahkan Tuhan. Terima kasih Bli Made. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.